Chen adalah seorang remaja pria yang tidak normal seperti biasanya. Ia hanya mempunyai tangan kiri, tangan kanannya tidak ada sejak lahir. Karena keadaannya yang cacat itu, banyak remaja pria lain yang mengejek dan sering mengolok-oloknya. Bahkan ada yang suka memukul dan mendorong kepalanya. Suatu hari, saat pulang sekolah, ia diejek dan digoda beberapa remaja pria. Peristiwa itu menarik perhatian seorang tua yang kebetulan lewat. Pria tua itu kemudian mengusir semua remaja yang menghina Chen. Ia merasa kasihan pada Chen. Kemudian ia berkata, "Aku akan mengajarimu judo supaya tidak ada lagi yang berani mengganggumu lagi." Chen bingung, karena ia hanya mempunyai satu tangan. Bagaimana mungkin bisa mempelajari judo? Pria tua itu akhirnya mampu meyakinkan Chen bahwa ia yang mempunyai jurus judo untuk orang bertangan satu. Akhirnya Chen setuju untuk belajar judo dari orang tua tersebut, dan mulai keesokan harinya sepulang sekolah, ia pergi ke rumah orang tua tersebut untuk belajar judo. Orang tua tersebut mengajari Chen sebuah jurus yang ternyata sangat sulit dikuasai. Sampai beberapa bulan pun Chen masih belum menguasainya dengan baik. Sampai akhirnya memasuki bulan ke-6, barulah Chen mampu menguasainya dengan lumayan baik. Chen sangat gembira dan ia meminta kepada orang tua itu untuk mengajarinya jurus lainnya. Orang tua tersebut menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu sudah bisa menguasai jurus itu. Bagus. Kalau begitu, lakukan jurus tersebut dengan lebih cepat dan lebih baik." Chen terus belajar dengan tekun dan akhirnya ia bisa menguasai jurus itu dengan semakin baik. Tapi ia bosan juga. Pikirnya, kok jurus itu aja sih? Kapan nih belajar jurus lainnya? Akhirnya ia berkata dengan gurunya, "Guru, saya sudah menguasai jurus itu dengan baik. Ajarkan dong jurus yang lain." Orang tua yang merupakan gurunya tersebut berkata, "Kamu merasa sudah menguasai dengan baik? Baiklah, kalau begitu 3 bulan lagi kamu ikut pertandingan." Chen merasa ragu. Bagaimana mungkin ia yang bertangan satu harus bertanding melawan musuh yang bertangan 2 dalam satu pertandingan? Tapi ia berpikir tidak ada salahnya dicoba. Dalam pemikiran Chen, dalam 3 bulan ini pasti gurunya mengajarkan jurus-jurus baru untuk menghadapi pertandingan. Seminggu, 2 minggu, sebulan berlatih, Chen makin heran. Gurunya tidak mengajarkan jurus baru sama sekali. Ia hanya disuruh belajar menguasai jurus tunggal itu dengan gerakan yang semakin cepat dan semakin baik. Akhirnya, Chen tidak sabar dan protes. "Guru, mengapa guru tidak mengajarkan jurus baru apapun kepadaku? Masa aku harus bertanding dengan satu tangan dan satu jurus saja?" Gurunya tetap tidak mengajarkan jurus baru apapun sampai 3 bulan. Dan tibalah saatnya bertanding. Chen mengawali pertandingan penyisihan pertamanya dengan gugup. Tapi karena latihannya yang sangat matang, akhirnya ia bisa menang juga. Pertandingan kedua dan ketiga, ia menangkan juga dengan jurus yang sama. Sampai tiba saatnya, ia ke semifinal. Chen sangat gugup, katanya, "Guru, cepat ajarkan aku jurus yang baru. Aku sudah menang 3 kali menggunakan satu jurus yang sama. Musuh pasti sudah bisa membaca jurusku. Musuhku kali ini sang juara bertahan. Ia sangat hebat. Cepat guru, ajarkan aku." Sang guru dengan tenang berkata, "Yakin saja, kamu pasti menang." Chen semakin gugup, sampai akhirnya tiba saat pertandingan. Sang lawan memang sangat hebat. Berkali-kali ia dapat menghindari kuncian jurus Chen. Tapi akhirnya, sampai suatu saat ia sedikit lengah, dan Chen dapat memanfaatkan kesempatannya hanya sepersekian detik itu untuk memasukkan jurus satu-satunya yang ia miliki. Chen pun menang lagi. Saat final pun tiba. Chen mempunyai kepercayaan diri yang sudah membumbung tinggi. Lawannya malah sudah keder duluan. Akhirnya, ia bisa mengalahkan lawannya dengan mudah, dan Chen menjadi juara. Ya, hanya dengan satu tangan dan satu jurus, ia bisa mengalahkan lawan-lawannya yang punya tangan normal dan beragam jurus. Chen kemudian pulang ke rumah dan berpesta dengan keluarga dan teman-temannya. Kemudian ia menjumpai gurunya dan pergi berjalan-jalan dengan gurunya itu. Sambil berjalan, mereka membahas kemenangan Chen. Chen merasa penasaran dan bertanya pada gurunya, "Guru, bagaimana aku bisa menang melawan mereka yang normal dengan satu jurus saja? Rasanya sungguh tidak masuk akal, wahai guru." Gurunya menjawab, "Karena engkau mempunyai tekad belajar, kemauan yang kuat, dan satu lagi, jurus yang kuajarkan itu adalah jurus yang sangat sulit diantisipasi dan sangat sulit untuk menguasainya. Satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari kuncian itu adalah dengan mengunci balik tangan kanannya."
Chen pun terpana dan terpukau atas jawaban gurunya itu. Ia baru paham bahwa apa yang dimaksud gurunya adalah yang dia rasakan sekarang ini. Hikmah yang bisa diambil dari kisah inspirasi di atas adalah sesuatu yang dipikir orang banyak sebagai kelemahan dapat dimanfaatkan menjadi sebuah keunggulan yang nyata. Dalam dunia nyata misalnya, tidak diperlukan banyak jurus atau pekerjaan untuk menang atau sukses. Kalau Anda tidak bisa menang di suatu bidang yang umum, maka buatlah kategori atau jurus sendiri, di mana Anda lah yang menjadi nomor satu di kategori tersebut. Sekian kisah. Girl about a 10, I should fuck her in a Benz.